Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas mengenai materi hidrokarbon. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan senyawa hidrokarbon. Jadi senyawa hidrokarbon adalah senyawa yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Jadi kalau Bapak lambangkan itu CXHY. Nah, jadi penyusun utama dari senyawa hidrokarbon ini adalah atom karbon. Nah, sehingga pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai kekhasan atom karbon. Atom karbon sendiri punya nomor atom 6, maka konfigurasi elektronnya itu 2, 4. Nah, ini kan punya dua kulit, di mana kulit luarnya itu adalah 4 ya. Jadi itu elektron valensnya adalah 4. Nah, jadi karbon itu punya 4 elektron. Nah, dia bisa stabil dengan berikatan secara kovalen karena dia merupakan atom yang non logam. Nah, dia harus oktet ya. Kalau oktet dia kurang berapa? Kurang 4 elektron. Nah, keempat elektronnya ini dia biasa didapat dari unsur-unsur yang berikatan dengan atom karbon. Maka karbon sendiri, karbon itu bisa berikatan membentuk 4 ikatan kovalen. 4 ikatan kovalen. Nah, 4 ikatan kovalen ini sangat besar ya dibandingkan dengan oksigen nih. Oksigen kan ada 8, kemudian 2,6. Elektron turunnya itu ada 6. Dia kurang 2 untuk oktet. Berarti dia bisa membentuk 2 ikatan kovalen saja. Nah, kemudian ada nitrogen 7, berarti dia punya 5 elektron valensi ya. Valensi berarti dia kurang 3. Berarti dia akan membentuk 3 ikatan kovalen. Kalau dilihat dari ini, karbon itu lebih banyak ya, ada 4 ikatan kovalen. Ada yang lain nih, yang lebih dari 4, ada PCl 5. PCl. Jadi si PCl ini bisa, si atom fosfor ini bisa mengikat 5 atom Cl ya. Tapi apa? Tapi si PCl ini tidak oktet. Kalau karbon kan membentuk 4 ikatan kovalen tapi bentuk oktet. Nah, itu keistimewaan dari atom karbon. Dia punya 4 ikatan yang bisa membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, si atom karbon juga bisa berikatan dengan atom C yang lain atau dengan sesamanya. Ya, jadi C bisa membentuk rantai karbon, disebut dengan rantai karbon. Ini artinya dia bisa berikatan dengan sesama atom karbon yang lain. Ini kan tangannya 4, satu tangannya bisa mengikat atom C yang lain, ya, satu dua C yang lain. Selanjutnya, nah ini kan berarti kan ada 4 ya tangannya. Nah, sisanya kan ada 3 yang belum berikatan. Nah, tangan yang sisanya itu dia akan mengikat hidrogen di sini. Di sini ada 4. Nah, yang 3-nya udah 1 untuk C, berarti 3-nya itu dia mengikat hidrogen. Hidrogen, 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 hidrogen. Maka untuk rantai karbon pasti sisanya itu akan mengikat atom hidrogen, yang disebut dengan senyawa hidrokarbon. Nah, kemudian yang menarik lagi adalah kan karbon itu punya 4 elektron valensi. Nah, semuanya itu dia berikatan ya. Semua elektron dipakai berikatan ya, untuk berikatan. Nah, dalam karbon itu berarti semuanya itu dapat berikatan ya. Nggak ada senyawa yang bebas di sini. Nggak ada elektron yang bebas. Semua elektronnya itu dipakai untuk berikatan. Nah, itu keistimewaan dari atom karbon. Kemudian tadi
karbon itu nomor atomnya 6, kemudian 2 4 konfigurasinya. Artinya apa? Artinya hanya punya 2 kulit si karbon ini, 2 kulit. Artinya elektron jari-jarinya itu, jari-jari karbon itu sangat kecil ya. Akibat dari jari yang kecil, maka muncul keistimewaan yang lain dari karbon. Nah, akibat yang pertama membentuk rantai karbon ya. Nih, rantai karbon. Karena jari-jarinya kecil, maka ikatan yang dibentuk dan jaraknya itu kan pasti kan mepet ya, dempet berarti artinya ikatannya itu sangat kuat atau sukar diputus. Jadi ikatan antar karbonnya itu sukar diputus. Karena apa? Karena jari-jari dari atom karbonnya itu sangat kecil ya. Akibat jari-jarinya kecil, maka membentuk ikatan karbonnya itu dia sukar untuk dilepas atau diputus. Nah, selain dari itu, karbon itu kan bisa berikatan dengan karbon yang lain. Tantangannya ada 4 ya. Dan dalam bentuk ikatan karbon, ternyata antara atom C dengan yang C yang lain juga bisa membentuk ikatan tunggal saja. Bisa juga ikatan rangkap ya atau ganda. 2 tangan sisa di sini, kemudian ini bahkan bisa membentuk ikatan rangkap 3 antar atom C. Nah, berarti kan sisanya 1. C yang dengan C tunggal itu disebut dengan ikatan yang jenuh. Sedangkan kalau ikatan rangkap 2 itu disebut dengan ini rangkap 2 atau rangkap 3 disebut dengan ikatan karbon yang tak jenuh. Ya. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membahas mengenai materi penggolongan senyawa. Nah, dalam bentuk rantai karbon, si rantai karbon itu bisa membentuk senyawa yang lurus ya. Rantainya itu bisa lurus, bisa juga nanti rantainya itu tertutup atau siklik. Nah, kemudian si atom karbonnya itu bisa membentuk ikatan yang tunggal. Ikatan tunggal itu bisa juga rangkap 2 dan bisa juga rangkap 3. Berdasarkan jenis ikatannya itu senyawa karbon itu bisa dibagi lagi. Senyawa karbon itu dibagi lagi menjadi 2 di sini ya. Ada alipatik dan nanti ada senyawa siklik. Kalau alipatik itu artinya rantainya terbuka, contohnya nih ya, rantai terbuka. Nah, sedangkan siklik itu nanti rantai tertutup. Nah, alipatik itu sendiri berdasarkan jenis ikatannya itu ada 2 lagi ya. Jenis ikatannya itu ada yang ikatan jenuh, hidrokarbon yang jenuh, rantai jenuh. Ada hidrokarbon yang rantai tak jenuh. Ya. Kalau hidrokarbon yang jenuh itu yang tunggal ya, yang tidak ada ikatan rangkap, semuanya tunggal. Nah, ini kalau dilengkapin ini kurang 3 ya, kurang 3, ini kurang 2, ini kurang 3, kurang 3. Kalau yang tak jenuh itu kan tadi ikatannya yang rangkap 2 dan rangkap 3 ya. Ikatan rangkap 2 di sini berarti ada. Nah, dan kalau di sini bisa ada rangkap 3 ya. Kalau kita lengkapin di sini kurang 2, ini kurang 1, ini tangannya kurang 3. Kalau ini kurang 1, ini udah pas, ini kurang 3. Nah, yang di karbon alipatik yang jenuh itu disebut dengan alkana ya. Sedangkan hidrokarbon yang tak jenuh ya, alipatik yang tak jenuh, di mana ikatan rangkap 2 ini disebut dengan alkena.
Sedangkan yang hidrokarbon yang rangkap 3 ya, itu disebut dengan alkuna. Sedangkan senyawa karbon yang siklik itu ada 2 di sini, ada karbosiklik, ada heterosiklik. Kalau karbosiklik itu penyusun senyawa karbon, untuk rantainya itu karbon semua. Nih C ya. Semuanya itu ini kurang 2, ini kurang 2. Nah, sedangkan heterosiklik itu penyusun rantainya itu ada 1 atau lebih yang bukan atom karbon. Contohnya nih ya, C, ini ada 1N, ini C, ini rangkap, jadi ada dalam pembentuk sikliknya itu ada atom yang bukan karbon di sini ya. Maka yang bukan siklik itu disebut dengan heterosiklik ya, yang bukan penyusunnya itu yang bukan atom karbon ya. Kalau semuanya itu karbosiklik, kalau karbon semua. Kemudian dalam pembentuk rantai karbon ya, ini rantai karbon nggak hanya lurus, ada bisa juga cabang ya. Tangannya kan 4 ya, berarti bisa juga ini untuk 1C itu bisa mengikat 2, bisa 3, bahkan itu bisa 4 ya. Nah, maka nanti posisi atom C dalam membentuk rantai itu bisa berbeda-beda ya, berdasarkan letak atau posisi atom karbon itu nanti dibagi. Nah, posisi atom C itu dalam rantai karbon, yang pertama itu ada atom C primer ya, atom C primer ditandainya seperti ini ya. Itu adalah atom C yang mengikat satu atom C yang lain. Kemudian ada atom C sekunder, dilambangkan dengan ini ya, atom C yang mengikat 2 atom C yang lain. Kemudian atom C tersier itu definisinya adalah atom C yang mengikat 3 atom C lain. Dan yang keempat itu atom C sekuartener, itu adalah atom C yang mengikat 4 atom C lainnya. Nah, contoh ya yang di atas, atom C ini mengikat 1 atom C sebelahnya, berarti dia termasuk atom C primer ya, ini juga primer ya, ini juga primer. Kenapa? Karena atom C nya itu hanya mengikat 1 atom C ya, sedangkan yang ini ya, dia mengikat 2 atom C ya, maka atom C ini disebut dengan atom C sekunder. Ini juga atom C sekunder. Kalau ini juga ini karena mengikat 1 berarti atom C primer. Lalu yang ini karena mengikat 3 atom C, lihat 3 ya, 1 2 3, maka dia termasuk atom C tersier. Sedangkan yang ini dia mengikat 1 2 3 4 ya, maka dia disebut dengan atom C kuartener ya. Jadi berdasarkan posisi atom C dalam rantai karbon,
atom C primer itu bisa mengikat satu atom C itu kalau misalkan primer. Kalau misalkan dia mengikat 2 atom C itu disebut dengan atom C sekunder. Kalau dia mengikat 3 atom C yang lain itu bisa disebut dengan atom C tersier, dan kalau dia bisa mengikat 4 atom C yang lain itu bisa disebut dengan atom C kuartana ya. Jadi itu saja materi yang bisa kita bahas. Ketemu lagi nanti di pertemuan selanjutnya dalam pembahasan materi alkana, alkena, dan alkuna. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.